Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Bu Cahya, menanggapi tadi pernyataan dari Pak Toto, ini artinya insentif seperti apa sih yang kemudian sedang dipersiapkan, terutama oleh Kemendak ketika kemudian kondisi rupiah seperti ini untuk menggenjot ekspor lagi-lagi? Nah, ini mungkin saya kalau dibilang insentif, mungkin bukan insentif tapi fasilitas yang seperti tadi itu. Jadi membantu para eksportir untuk bisa berpromosi di luar, kemudian kita bangunkan suatu sarana prasarana perdagangan, kemudian ada buying mission, ya, mereka datang sini, kemudian kita juga punya distribution center di luar. Jadi hal-hal seperti itulah yang dikaitkan dengan perdagangan. Saya tidak tahu apakah itu insentif, tapi saya lebih cenderung menggunakan kata-kata fasilitas, ya, fasilitas, ya. Memang beberapa perizinan juga sudah di online kan, itu juga mengurangi cost juga, ya kan, mengurangi cost dan juga efisiensi dari sisi waktu. Nah, itu yang ini bagaimana dengan pengembangan ekspor industri manufaktur sendiri, Bu Cahya? Karena saat ini ekspor industri manufaktur masih sangat lemah. Ya, nah betul Mbak Farah, ya. Saat ini struktur ekspor kita dikuasai 37% oleh primer, komoditi manufacture, 63% oleh primer. Kondisi di luar di dunia itu sebaliknya. Nah, untuk kita bisa mencapai 300% yang tadi kami sampaikan, kita harus bisa merubah posisi itu yang tadinya kita bertumpu pada industri primer atau komoditi primer, kita beralih kepada komoditi manufacture. Nah, ini memang kita harus sejalan, ya, semua dengan apa yang dari kementerian-kementerian. Kita nggak bisa sendiri, Kementerian Perdagangan nggak bisa sendiri, dan untuk ini juga perlu ada komitmen. Menurut saya perlu ada komitmen nasional, ya, untuk kita bisa sama-sama menggenjot ekspor untuk supaya bisa mengurangi defisit neraca perdagangan yang akhirnya nanti kita mengurangi juga defisit transaksi berjalan. Nah, itu. Jadi ini yang pertama adalah perubahan dari struktur ekspor kita dari primer ke manufaktur di tahun 2019, dan ini juga sejalan dengan timetable-nya ada sampai 2019 seperti itu. Ya, 2019. Jadi kita bikin roadmap. 2015 ekspornya sekitar 192,9, kemudian 2016 berapa, sampai di tahun 2019 insya Allah 458,8 miliar. Oke, ini kembali ke Pak Toto. Pak Toto, mengenai kebijakan yang hari ini kemudian baru diambil mengenai merespon depresiasi rupiah, ini pemerintah melanggar penggunaan dolar Amerika dalam transaksi di dalam negeri kecuali dalam kegiatan pariwisata. Tanggapan dari pelaku usaha seperti apa? Ya, sebetulnya yang kita harapkan itu bisa diterapkan pada saat tahun-tahun lalu, karena itu sesuai dengan Undang-Undang BI. Tapi kenyataannya kita udah berapa kali rapat juga di Undang BI, tapi masih tetap, terutama di sektor logistik, kita masih terus menggunakan dolar. Nah, semua itu kuncinya ada di regulator. Nah, di sini regulator adalah pemerintah sendiri. Jadi pemerintah bikin kebijakan itu, tapi dia tidak melakukan itu sama. Jadi kita justru menunggu itu. Seperti tadi saya sampaikan, seperti THC saja yang saat ini dipungut oleh pelayaran, rata-rata 95 US dollar 20 feet. Kalau kita dalam 1 tahun itu sekitar 10 juta TEUs, maka sudah 950 juta US dollar, hampir 1 miliar US dollar. Itu yang kita tidak perlu devisa kita keluar, tidak perlu kita harus nuker, karena supply and demand, otomatis permintaan dolar banyak, otomatis dolar juga akan menguat. Ini dengan pelemahan rupiah ataupun penguatan dolar, apakah kemudian dari pelaku usaha membuat skema investasi menjadi berubah? Ya, justru yang kita khawatirkan saat ini adalah, terus terang, yang manufaktur ini kan kita banyak pinjam juga US. Dengan kondisi ini dan hedging itu kan kemarin cukup mahal, sehingga banyak sekali utang yang tidak terhedging. Nah, dengan fluktuasi yang luar biasa ini, pasti ini sangat memberatkan dalam investasi kita. Dan ini bukan hanya, saya yakin bukan hanya di dalam private sector untuk ekspor. Di infrastruktur pun seperti BUMN juga banyak sekali yang tentang US dollar yang semuanya berhitung dengan rupiah. Ini memang sangat berat. Ini yang kita khawatirkan, bahwa di ujungnya nanti kita akan mengalami sesuatu yang sangat berat dan menyulitkan. Oke, kita harapkan pemerintah memang menyediakan fasilitas, juga menyiapkan kebijakan yang tidak tumpang tindih, saling bersinergi antar kementerian seperti itu, agar momentum seperti ini, yaitu ketika rupiah sedang terdepresiasi, dapat dimanfaatkan dengan baik. Baik, terima kasih Bu Cahya dan juga Pak Toto telah berbincang bersama kami dalam Prime Time Talk. Selamat malam. Selamat malam, Mbak.